Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Seneng banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa lebih bahagia, teman-teman sehat gitu kan. Terus bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa selalu menjaga kewarasan mental gitu kan. Nah, tema yang akan aku bahas di video kali ini yaitu berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu 6 kunci berdamai dengan diri sendiri, dan itu membuat hidup kita bisa lebih bahagia. Nah, menghadapi kenyataan hidup memang tidak selalu mudah ya teman-teman, dan seringkali kita itu merasa sulit untuk bisa berdamai, khususnya berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Aku pun begitu gitu, belum bisa 100% berdamai dengan diri kita sendiri, apalagi situasinya itu membuat aku tertekan gitu. Namun jika kita ingin hidup bisa lebih tenang, bisa lebih bahagia, kita perlu loh belajar bagaimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu gitu, tanpa kita memikirkan urusan orang lain, tanpa kita harus berdamai dengan orang lain gitu kan. Nah, mengutip dari salah satu website gitu, idntimes.com, setidaknya ada 6 kunci berdamai dengan diri sendiri yang dapat membantu kita bisa lebih tenang, bisa lebih damai dalam menghadapi atau menerima gitu kan, menjalani kenyataan dan kehidupan gitu. Penasaran apa saja? Yuk kita lihat apa saja penjelasan dari idntimes.com tentang 6 kunci berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana. Kunci yang pertama yaitu sabar dengan diri sendiri. Sabar dengan diri sendiri di sini berarti kita tidak meremehkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan atau tidak berhasil sesuai dengan harapan gitu. Terkadang sabar dengan diri sendiri juga bisa diartikan menerima bahwa perubahan dan pertumbuhan adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Dimana jika kita terlalu keras pada diri kita sendiri, kita akan merasa tidak puas, kita tidak percaya diri, sehingga membuat kita itu sulit untuk meraih kedamaian batin. Sebaliknya jika kita bisa bersikap sabar gitu terhadap diri kita sendiri, kita bisa lebih menerima gitu kekurangan dan kegagalan yang terjadi pada diri kita, dan kita juga akan merasa lebih baik gitu dan lebih mudah gitu ketika ibaratkan kita itu oke lah, mungkin hari ini saya gagal, dan fase itu aku alami gitu beberapa minggu ke belakang. Artinya aku punya target dan ada sebuah keyakinan bahwa saya akan lulus nih di salah satu tes. Sudah saya persiapkan, dan ternyata gagal. 1, 2 hari, 3 hari, adalah kurun waktu seminggu, saya belum bisa nih berdamai. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa semua ada waktunya, semua ada fasenya. Artinya kita harus bisa bersabar dengan diri kita sendiri. Artinya mungkin ada yang Tuhan itu punya cara tersendiri gitu untuk memantaskan umatnya atau memantaskan hambanya untuk di fase yang terbaik gitu. Nah, kunci yang kedua yaitu lebih banyak mendengarkan diri sendiri. Kita sering terjebak dalam situasi di mana kita itu mengabaikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri untuk memenuhi harapan dan ekspektasi orang lain gitu. Dan hal ini bisa berakibat loh, kita itu tidak merasa bahagia, kita itu kelelahan, kita itu tidak puas dengan diri kita sendiri, karena kadang kita itu tidak lebih banyak mendengarkan diri sendiri gitu. Kita tuh lebih banyak mendengarkan masukan dari orang lain. Penting memang kita itu mau mendengarkan masukan dari orang lain, tetapi kita pun perlu gitu mendengarkan kebutuhan dan keinginan apa sih yang dibutuhkan oleh diri kita gitu. Tanpa kita itu harus memenuhi keinginan orang lain gitu. Dan memang kita juga harus memperhatikan perasaan, memperhatikan kebutuhan diri sendiri gitu. Lebih ke batasan-batasan bagaimana kita itu mentolerir orang lain. Artinya orang lain itu tidak terlalu banyak menjadi motor penggerak kehidupan kita gitu. Mereka boleh memberikan masukan ke kita, tapi kita pun harus tahu kita tuh lagi butuh ini, kita tuh lagi punya keinginan kini. Misalkan
ada teman kita yang pinjam uang, padahal kita tuh lagi butuh banget buat, misal contohnya kita beli kamera gitu, atau mungkin kita butuh untuk membeli A gitu untuk kebutuhan kita, tapi kita lebih nggak enak nih gitu, saya kasih gitu, kasih pinjam. Kadang kita pun harus egois ya gitu. Artinya kita egois di sini, kita pun punya kebutuhan gitu teman-teman. Jadi kita pun harus bisa lebih banyak mendengarkan diri sendiri gitu. Tetapi tidak egois juga gitu. Dan kunci yang ketiga, mencari lingkungan yang sportif, bukan lingkungan yang toksik. Artinya lingkungan yang sportif ini yang bisa membantu kita itu bisa lebih nyaman, lebih pede, lebih bahagia gitu dengan diri kita sendiri, memberikan support gitu kan. Dengan lingkungan yang sportif ini, kita itu dapat merasa bebas gitu. Tidak dalam ketakutan, tidak dalam kritikan orang lain gitu. Dan lingkungan seperti ini tuh dapat memberikan dukungan yang diperlukan saat kita mengalami kesulitan ataupun under pressure gitu, atau dalam tantangan dalam hidup gitu. Dan lingkungan di sini itu akan membuat kita lebih menjaga mental kita, lebih waras gitu kan. Kita tidak selalu berpositif thinking, kita tidak terkungkung dengan istilahnya tuh pikiran-pikiran negatif, suujon terhadap orang lain gitu. Artinya perlu kita memiliki lingkungan seperti itu gitu. Tidak hanya mungkin lingkungannya, kita juga perlu ruangan yang bersih, teratur, nyaman. Itu bisa membuat kita juga lebih tenang, lebih rileks gitu. Tetapi dengan kita bedakan dengan lingkungan ataupun ruangan yang berantakan, tidak teratur, itu kan membuat kita lebih stres gitu. Apalagi melihatnya juga kan ketidakteraturan itu membuat kita lebih ini buat tekanan banget gitu, buat aku tuh kerja nggak nyaman gitu. Jadi artinya lingkungan di sini perlu sekali, dan itu merupakan kunci agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kunci yang keempat yaitu berani mengubah kebiasaan buruk. Bisa diartikan ini merupakan salah satu kunci untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Sebab kebiasaan buruk itu nyatanya berdampak banyak dalam kehidupan kita, membuat kita itu lebih tidak pede. Misalkan saja kita tuh punya kebiasaan buruk itu terlambat gitu, selalu datang terlambat, dan itu akan berimbas gitu. Ketika kita memiliki kebiasaan datang terlambat, kita tuh nggak bisa gitu teratur dengan pola kerja dan pola hidup. Misalkan kita harus masuk kerja jam 8 dan kita tuh biasa banget ngaret, terlambat datang, dan akhirnya datang ke kantor atau ke tempat kerja itu jam 8:30 atau jam 9. Itu akan membuat kita itu nyampe ke kantor itu bukan malah santai, enggak. Apalagi kalau kita punya atasan yang killer ya istilahnya, dia banyak menuntut ke kita. Itu buat hidup kita tambah tidak tenang, dan itu membuat kalau aku di posisi itu akan membuat aku ini nggak nyaman, aku tuh merasa bersalah gitu. Banyak banget orang-orang yang dirugikan karena aku datang terlambat gitu. Jadi kita harus siap gitu mengubah kebiasaan kita, habit kita yang tadi contohnya datang terlambat ataupun kebiasaan yang lain. Walaupun pasti ini membutuhkan waktu, tetapi yang penting kita niat dan memiliki tekad yang kuat. Yang terlebih penting adalah konsisten, bahwa saya ingin merubah kebiasaan buruk saya agar pertama hidup saya bisa lebih teratur dan saya tidak banyak merugikan orang lain. Itu teman-teman. Nah, kunci yang 5 yaitu memprioritaskan kebutuhan diri sendiri. Mungkin ini ada korelasinya dengan kunci yang kedua ya, dimana kita lebih banyak mendengarkan kebutuhan dan keinginan kita. Artinya kita tidak egois, tetapi kita pun harus memprioritaskan dulu diri sendiri gitu. Setelah kebutuhan kita terpenuhi dan memang ada ruang gerak ataupun ruang kosong, dan pas banget ada teman yang minta tolong, baru kita juga bisa membantu teman kita. Artinya kita juga harus memprioritaskan dulu kebutuhan diri sendiri gitu. Dan kunci yang ke-6 yaitu berhenti menyalahkan diri sendiri. Seringkali ketika kita melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, kita tuh cenderung menyalahkan diri kita sendiri gitu. Setelah itu baru kita menyalahkan orang lain, biasanya seperti itu. Bahwa nih harusnya saya nggak ngelakuin ini gitu. Kalau misalkan saya nggak ngelakuin ini, pasti saya tuh berhasil misalkan gitu. Belum tentu ya, artinya belum tentu.
Dan sebenarnya sikap itu tuh ketika kita terus-terusan menyalahin diri kita sendiri, kita itu akan terjebak dalam siklus negatif, dan itu akan membuat diri kita itu selalu kehilangan harapan terhadap diri sendiri, kehilangan kepercayaan diri, dan lama-kelamaan kita akan terpuruk. Jadi daripada kita menyalahkan diri sendiri, kita coba untuk memahami, menerima kesalahan yang dilakukan. Tentunya kita perlu dengan ngobrol, sharing dengan teman, dengan keluarga. Kenapa ya saya nggak berhasil? Misalkan saya udah 2 kali nih tes nggak berhasil, barangkali mungkin ada pendapat dari kalian atau dari kamu gitu sebagai teman aku yang aku percayai, atau mungkin kita sharing dengan orang tua, kita sharing dengan kakak kita, dengan saudara kita. Artinya itu mungkin bisa lebih membuat kita damai gitu daripada kita terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri gitu. Artinya ketika ingin berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Kita bisa menerima apa sih kekurangan, apa sih kelebihan gitu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa hidup kita tenang, kita nggak bisa hidup kita itu bahagia, damai. Terlebih kita itu nggak bisa menjadi orang positive people gitu kan, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi teman-teman, ini pun apa yang aku sampaikan ini juga menjadi refleksi untuk diri aku sendiri. Artinya kita harus bisa berdamai dengan diri kita agar hidup kita tuh lebih terpola, lebih bisa tenang, lebih bisa teratur, lebih bahagia tentunya, agar kewarasan mental kita itu tetap terjaga gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini juga bisa menginspirasi teman-teman, dan itu pun menjadi refleksi, menjadi bahan introspeksi bagi aku sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila mungkin apa yang aku sampaikan juga ada yang tidak sesuai dengan perspektif ataupun mungkin pemikiran teman-teman. Karena semua orang pun punya pendapat dan pemikiran sendiri, apalagi itu berkaitan dengan perbaikan pribadinya gitu. Apapun yang mungkin menjadi pemikiran teman-teman itu adalah hal yang terbaik untuk teman-teman gitu. Yang paling penting kita tetap bisa menjalani, mensyukuri dan menikmati apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Yang paling penting adalah kuncinya adalah kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan fase kehidupan yang lebih baik mungkin dari orang lain. Oke teman-teman, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.